Biar coba seru di sini, nah kali ini kita akan mereview untuk One Piece chapter 1095 secara lengkap banget. Lagi-lagi karena ini review yang berarti akan ada banyak pendapat dari saya sendiri ya. Kalau kalian cuma mau baca ulang alias recap, sudah pernah saya bahas di video sebelum ini. Nah karena kali ini akan menjadi video yang panjang, terutama banyak sekali bahasan luar biasa yang akan saya jabarkan secara lengkap di video ini, biar kalian nggak perlu pindah-pindah video lagi lah untuk analisis dan berbagai halnya, kecuali mungkin bahasannya di luar konteks dari chapter kali ini. Nah jadi oke lah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena perlu diingat ya, One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Klik juga tombol subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1095 ini adalah A World Not Worth Living In, atau dunia sangat tidak layak untuk dihidupi. Untuk cover sendiri, kita masih berada di cover request yang berisi seekor monyet yang mencuri hidung dari bagi kita, yang apakah ini petanda nantinya Luffy akan mencuri One Piece dari Our Lord alias Bagi. Untuk chapter dimulai langsung lanjutan dari chapter lalu, di mana seluruh angkatan laut berlari ketakutan akibat pengumuman yang sebelumnya dikatakan semua Rear Admiral dan Kapten untuk tetap berada di barisan belakang, di mana pangkat di bawahnya lagi untuk pergi dari pusat Pulau Egghead. Ya benar, di mana mereka-mereka yang berada di bawah pangkat dari komandan dilarang untuk melihat sign Saturn secara langsung. Yang bahkan beberapa angkatan laut pun berkata bahwa mereka hanya melihat Gorosei dari foto saja. Lalu juga ada yang bilang kalau Admiral datang hanya karena satu dari Tenryubito, dan mereka-mereka ini alias para Gorosei adalah di atas para dewa-dewa Tenryubito tersebut. Yang lagi-lagi seperti yang kita bahas di chapter lalu, Franky saja pada saat itu dia belum tahu apa itu Gorosei, yang memang membuktikan hal-hal seperti ini tidak terlalu umum untuk diketahui oleh semua orang di dunia One Piece. Ya samalah seperti dunia kita, terkadang kita memang sudah terlalu disibukkan dengan dunia kita sendiri dan tidak mau kan kita capek-capek untuk mengetahui hal yang di luar kebiasaan hal yang kita lakukan juga kan. Nah di sini ada satu angkatan laut yang bilang apa-apaan cahaya petir itu. Ya benar, jika kalian perhatikan kemunculan sign Saturn di Pulau Egghead ini benar-benar sangat bombastis sekali, dimana sebelumnya kita lihat di chapter lalu dengan munculnya pentagram dan juga efek ledakan yang luar biasa. Bahkan di chapter ini pula dia masih terus memancarkan petir hitam yang sepertinya ini adalah Hausoku Haki yang sangat dahsyat dan besar sekali. Yang kalau kalian perhatikan panel-panel ini adalah panel pertama di chapter ini, lalu di panel selanjutnya pun terlihat seperti ini, yang bahkan saat di zoom out dari Pulau Egghead, petir hitam masih terlihat sangat jauh, yang itu pun penandakan keberadaan dari sign Saturn. Yang wah, ini gila banget sih, padahal ini baru saja kemunculan satu dari kelima Gorosei yang ternyata sudah seepik ini. Lanjut, gimana para angkatan laut pun, terutama Vice Admiral yang berada di bagian paling depan, cukup panik karena Gorosei bisa-bisanya tertusuk oleh seseorang. Tapi saat mereka mencoba untuk membantu sign Saturn, di situ Saturn pun berkata, "Diam kalian para serangga. Jika aku tidak ingin tertusuk, aku dapat dengan mudah menghindari serangannya." Dan lagi-lagi di sini Saturn mengeluarkan tatapan mengerikan yang sebelumnya membucatkan salah satu kepala dari angkatan laut, di mana terlihat Bonnie pun terdampak akibat tatapan tersebut dan terlihat terluka. Dan saat Sanji mencoba untuk membantu juga, di situ dia pun langsung terdampak oleh tatapan dari Saturn ini juga. Yang lagi-lagi entah kemampuan apakah itu yang bahkan seorang seperti Sanji tidak berdaya di hadapan seorang Gorosei. Yang ternyata kekuatan anehnya tidak berhenti sampai di situ saja. Saat Saturn dia melepas pedang tusukan dari Bonnie, terlihat lukanya menutup begitu mudahnya. Yang wadaw banget, apa sih kemampuan yang dia tunjukkan? Apa mungkin dia tidak bisa terluka? Dan lagi-lagi saat angkatan laut mencoba untuk menangkap Vegapunk, Saturn pun berkata hal yang sama. Diam kalian semua, tidak perlu terburu-buru seperti itu. Mereka sudah tidak punya tempat untuk kabur kemana-mana lagi. Dia pun melanjutkan, bahkan bagi seseorang sepertimu memakan waktu cukup lama ya dari yang saya harapkan
dengan Kizaru. Dimana Kizaru pun yang masih terkapar, dia menjawab, "Aku minta maaf tetapi saya tidak punya alasan lagi dan saya pikir saya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu." Di sini Saturn pun menjawab, "Saya mengerti alasannya." Dan tepat pada saat itu, Luffy yang memang terjatuh tidak jauh dari San Saturn, Vegapunk dan yang lainnya, dia pun akan diinjak oleh kaki laba-laba tajam milik Saturn tersebut. Namun tepat pada saat itu, Franky yang gercep, dia menunjuk Luffy menggunakan Strong Rage-nya agar terhempas dan tidak terkena serangan dari Saturn tersebut. Yang akhirnya dari situ Franky pun menangkap Luffy dan menolongnya. Di sini Saturn merespon, "Begitu ya, ternyata kau memiliki kru yang sangat kuat." Franky yang baru saja tahu terkait Gorosei, di situ dia berkata sambil seakan-akan mengejek, "Ahaha, bahkan seseorang dengan peringkat tertinggi di dunia pun mengincar kepala kaptenku." Dimana akan kita coba bahas sedikit ya terkait Kizaru yang terkapar hanya setelah terkena satu serangan dari Luffy saja. Mungkin banyak yang merasa kalau ya elah lemah amat sih Admiral ini, atau bahkan sebaliknya, ya elah Luffy seorang Yonkou tapi lemah banget. Nah, kita coba perhatikan satu serangan yang Luffy lakukan sebelumnya kepada Kizaru alias Gomu Gomu no Stargun. Dari impact-nya terlihat di situ Luffy menggunakan House Konohaki yang bahkan terlihat juga ada api di bagian sini yang entah api apa yang dikeluarkan oleh Luffy tersebut. Serta jika kalian perhatikan, lingkaran-lingkaran ini membuktikan tonjokan Luffy bergerak dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat sekali. Makanya seseorang secepat Kizaru pun tidak sempat untuk menghindar tonjokan dari Luffy. Yang makanya bisa dibilang ini adalah salah satu one hell of attack yang luar biasa dan tepat mengenai kepala dari Kizaru ini. Makanya sangat wajar jika Kizaru memegang kepalanya dan tidak bisa bergerak sementara waktu karena dampak serangannya memang seluar biasa itu. Ya, tapi dengan ini bisa dibilang duel di antara keduanya dapat berakhir dengan seimbang. Nah, kita kembali ke Saturn lagi ya. Di situ dia pun berkata, "Mugiwara Luffy, Jewelry, Bone. Kedatangan dari kalian adalah dua variabel yang tidak diharapkan terjadi di Egghead ini. Tapi kalian sudah dikepung oleh angkatan laut di seluruh pulau dan menunggu untuk dihancurkan. Yang jika entah karena takdir atau hal apa kalian bisa kabur, sejujurnya saya sangat penasaran untuk melihat hal itu dapat terjadi." Yang wah, ini mantap banget. Bahkan sekelas Gorosei saja berbicara dengan berbagai kemungkinan. Yang ini gila banget sih. Di saat villain-villain sebelumnya mereka selalu percaya diri dan merasa 100% akan menang. Di sini bahkan Gorosei dengan kekuatan yang segila itu, dia masih bilang jika ada takdir apapun yang notabene ini adalah variabel eksternal yang bisa saja terjadi entah bagaimanapun caranya. Mungkin ibaratnya seperti kun fayakun lah ya. Yang ini bener-bener mantap banget sih. Emang pengalaman berpuluh-puluh atau mungkin bahkan berabad-abad dari Gorosei dengan kekuatan sehebat itu, tetapi memang tetap saja akan ada hal-hal di luar variabel yang dapat terjadi. Dimana Saturn pun berkata kepada Vegapunk, "Sungguh mengecewakan kau mengkhianati kami. Untuk semua kontribusi militer akan saya ucapkan terima kasih. Jadi katakan padaku siapa yang akan mati duluan dengan cara yang paling menyakitkan. Kami ingin kalian mati karena menyesal telah melawan pemerintah dunia." Kenapa sih manusia ketika dikatakan untuk tidak melakukan sesuatu, mereka tetap saja akan melakukan hal yang dilarang tersebut? Yang sejujurnya ini dalam banget sih kata-kata dari Saturn tersebut, tetapi ya emang gak salah juga alias benar. Yang bahkan dari zaman nenek moyang kita juga di ajaran Adam dan Hawa pun sama kan, ketika sudah ada larangan, tapi tetap saja masih dilakukan. Yang memang sudah kodratnya lah manusia melakukan hal seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang Hawa yang dia makan buah terlarang itu, bukankah cukup mirip di dunia One Piece yang akan ada hubungan dengan yang namanya buah iblis dan sebuah pohon Hawa yang katanya ada di puncak dari Red Line. Nah, kembali ke chapter di mana di sini Bone yang ditekan oleh Saturn dan Sanji pun berkata, "Apa kalian semua ada yang bisa bergerak?" Di mana Franky pun menjawab, "Tidak, seakan-akan ada gaya super besar yang menahan kita semua." Nah, pertanyaan kalian nih sebelumnya, kenapa Franky bisa gerak menolong Luffy tetapi Sanji tidak? Karena memang sebelumnya sepertinya Saturn belum memberikan kekuatan tersebut kepada Franky alias baru kepada Sanji dan Bone saja. Vegapunk pun di sini berkata, "Jika ini bukanlah Sains, maka sudah pasti ini kemampuan buah iblis." Ya benar, di One Piece ini akan menjelaskan kenapa tidak masuk akal tetapi akal bisa masuk karena semua hal yang berbau magis,
sihir, kutukan, apapun itu, pasti akan terhubung ke satu hal yang tentu saja dia adalah Devilnomi atau buah iblis. Jadi kata-kata Vegapunk sangat-sangat make sense sekali. Nah, tapi apakah itu benar terjadi? Yang jika kita jelaskan, bukankah itu sangat obvious sekali seperti yang dibilang jika kekuatan Saturn ini adalah buah iblis, tapi kok saya malah merasa jangan-jangan justru kekuatan dari Saturn ini bukanlah kemampuan buah iblis. Yang entah apakah teori-teori liar terkait mereka ini adalah iblis benerankah, atau mungkin ada yang bilang itu alien. Yang kira-kira menurut kalian apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Di sini Bone pun berkata, "Kau membunuh ayahku, Saturn?" Di mana Saturn terlihat sangat kaget, yang entah apakah dia kaget karena Bone tahu fakta tersebut atau bagaimana. Tetapi di sini Saturn menjawab dengan sangat santai, "Oh, Kuma, ayahmu terlahir sebagai budak. Dia adalah sisa-sisa dari ras yang melakukan hal kriminal di masa lalu. Satu-satunya orang yang selamat dari ras Buccaneer yang sudah punah." Di mana di sini Bone pun mengingat kembali flashback dengan ayahnya. Di situ dia berkata, "Sejak kecil aku selalu ingin menjadi pahlawan. Pahlawan yang membawa kebebasan di dunia ini dari orang-orang yang menderita, sama seperti pejuang kebebasan alias Nika. Dia akan berdansa dengan senyuman di wajahnya dengan musik seperti ini, Dondo Toto, Dondo Toto." Di mana di momen itu Saturn mengangkat Bone ke udara dan memerintahkan semua angkatan laut untuk menembak kepalanya. Dan tepat sebelum berakhir, Bone yang sangat hopeless sekali mengingat kata-katanya seperti ini kepada Kuma sebelumnya, "Ayah, apakah dia juga akan membebaskanku?" Dan Kuma pun menjawab, "Ya, tentu saja." Dan disinilah kita masuk ke flashback pertama kita dengan timeline 47 tahun yang lalu. Di mana tempatnya di daerah South Blue alias di kerajaan Sorbet, kampung halaman dari Kuma yang nantinya dia pun akan menjadi raja di kerajaan ini. Nah, di sini terlihat Kuma yang baru saja lahir, dia pun memiliki tubuh yang cukup besar karena ternyata ayahnya lah yang memiliki ras Buccaneer ini. Tapi ibunya adalah manusia biasa, dan kalian jangan pada mikir ya, gimana Kuma keluar dari ibunya yang memiliki tubuh normal. Aduh, ini kalian masih aja. Di sini sang dokter sudah berkata akan merahasiakan terkait darah dari Buccaneer ini. Tapi sayang sekali pemerintah dunia ternyata memiliki mata-mata di dalam rumah sakit sehingga darah Buccaneer berhasil terungkap dan dibawalah mereka satu keluarga untuk menjadi budak di Mary Joyce. Di mana terlihat Kuma dan ayahnya benar-benar menjadi budak kuliah yang disuruh angkat-angkat lah, yang bahkan sepertinya mereka disiksa juga. Tubuhnya selalu penuh dengan luka dan darah. Di mana ada percakapan menarik yang sejujurnya ini merinding dan bikin sedih banget. Ayahnya dengan santai saat bertemu anaknya, dia berkata, "Hei Kuma, apa kabar? Ayah, masarku sangat baik, aku sangat beruntung memilikinya." Yang di sini untuk kata-kata baiknya sepertinya perlu ditanda kutip ya oleh Kuma ini. Di mana ayah Kuma berkata lagi, "Ibumu telah tiada, dia saat ini sudah ada di surga. Dia benar-benar berada di tempat yang jauh lebih baik." Dan tepat pada saat itu, Kuma yang jelaslah sebagai anaknya langsung menangis kejer, dan ayahnya pun berkata lagi, "Hei Kuma, kau adalah sosok yang kuat, bertahanlah dan teruslah hidup." Kuma di sini berkata, "Ayah, aku lebih baik mati di sini." Yang inilah sebenarnya yang menjadi judul dari chapter ini, bahwa dunia di mana kehidupan sangat-sangat tidak worth it. Di mana ayah Kuma pun lanjut berkata lagi, "Warrior of Liberation akan datang dan dia akan menyelamat kamu. Dia adalah sang dewa matahari yaitu Nika. Dia adalah nama pahlawan legendaris yang diwariskan kepada kita orang-orang Buccaneer. Suatu saat nanti dia akan membebaskanmu ke lautan di bawah cahaya matahari." Dia pula selalu tertawa dan bergerak dengan ritme seperti ini sambil membuat orang-orang di sekitarnya terus tertawa. Tapi karena ayahnya yang terlalu bersemangat dalam bercerita kepada Kuma, dia pun langsung ditembak dan terbunuh oleh Tendubito tepat di depan mata anaknya sendiri. Ini sejujurnya, wah, gila banget. Ayahnya yang super periang seperti ini selalu terlihat tersenyum, bahagia, pokoknya positif banget lah untuk ayahnya. Akhirnya harus berakhir tragis dengan kematian mengerikan yang bahkan di depan anaknya, yang bisa dibilang pada saat itu Kuma masih bocah banget, yang wah, ini dampak traumanya luar biasa. Oda emang gak pernah gagal ngebuat flashback dari karakter
karakter-karakternya. Sejujurnya terkadang saya bahkan lebih suka untuk membaca flashback karakter dibandingkan di cerita atau timeline utamanya karena pendalaman emosi yang luar biasa dari Oda Sensei. Yang bahkan hampir semua flashback yang disajikan kepada kita itu sangat-sangat dark sekali dengan unsur politik lah, psikologi, mental, ideologi dijadikan konflik utama di flashback tersebut. Ya seperti yang kita lihat dari flashback Kaido, flashback Law, dan flashback Kuma ini. Coba masih pada mau bilang nih kalau One Piece itu komik bocah di saat bahasannya seberat ini. Nah lanjut ke isi chapter lagi, flashback pun langsung di skip dan berlanjut ke 38 tahun yang lalu di daerah West Blue. Tepatnya inilah dia sang God Valley. Dijelaskan oleh seorang Tenryubito bahwa selama 3 tahun sekali akan diadakan sebuah turnamen yang namanya aja udah kacau banget sih, Population Eradication Tournament atau turnamen untuk pemusnahan populasi, di mana turnamen ini diselenggarakan untuk membunuh rakyat-rakyat asli dari pulau tersebut, dan para budak-budak bermasalah pun yang ada di Marijoice akan dibawa dan disebarkan untuk diratakan juga oleh para Tenryubito, yang pada saat itu dipilih adalah pulau yang tidak terafiliasi dengan pemerintahan dunia, yaitu God Valley ini, karena tanpa malu memberikan nama God hanya karena mereka memiliki sumber daya yang luar biasa saja. Di mana raja dari God Valley pun berusaha untuk menghentikannya, tapi ya mana bisalah mereka melawan para dewa. Dia pun langsung terbunuh, yang tidak lain dan tidak bukan seorang yang membunuhnya adalah Saint Vigarland Garling yang masih muda dan sangat tampan ini. Yang pada saat itu dia masih menjadi God Knights atau kesatria dewa saja ya, karena untuk saat ini dia sudah menjadi supreme leadernya. Nah karena Garling situ membunuh Raja Pulau tetapi permainan masih belum dimulai, makanya dia dijatuhi hukuman minus 10.000 poin, dan Garling dengan santai pun berkata, ya baguslah hitung-hitung handicap untuk kontestan lain. Dimana terlihat juga para Tenryubito yang lain mereka sudah siap untuk memburu warga-warga lokal yang ada di pulau tersebut, dimana ada yang bawa pedang lah, ada yang bawa pistol juga lah, yang wah ini mereka kacau banget. Yang terlihat bahkan Saint Saturn pun ada di sini dengan tampilan sama persis seperti yang kita lihat di timeline sekarang 38 tahun setelahnya dari insiden ini. Yang akhirnya ini adalah tampilan resmi pertama kita loh, bahwa Gorosei masih berwujud sama persis setelah berbeda-beda tahun, lebih tepatnya berdekade-dekade lalu. Karena mungkin di flashback Robin 22 tahun yang lalu hanya terlihat siluet saja. Lalu di flashback Vegapunk pun yang datang ke Marijoice lagi-lagi hanya terlihat siluet doang. Yang setidaknya di sini cukup terkonfirmasi lah ya, wujudnya ternyata sama persis. Dimana chapter pun ditutup dengan halaman terakhir lanjutan dari flashback Kuma yang kita lihat di memorinya chapter 1074 lalu saat dia yang kabur dan akhirnya berhasil tertangkap. Yang berarti bener kan pada saat itu Kuma berada di God Valley tepat seperti teori kita. Dimana terlihat ada bocah lain yang ternyata seorang budak juga, dia pun berkata kepada Kuma yang baru saja kabur, "Hihau, tahan di sana. Jadi kau adalah hadiah tahun ini. Aku dengar kau berasal dari ras Buccaneer dan aku dengar juga Buccaneer memiliki darah dari ras raksasa." Dan dua orang itu pun adalah Ivankov bersama satu bocah wanita lain yang bernama Ginny. Di sini Ivankov berkata, "Lihat, kenapa semua orang di sini memiliki wajah lesu? Aku sih ingin terus hidup ya, dan kira-kira bagaimana denganmu?" Yang chapter pun berakhir dengan kata-kata dari Emporio Ivankov. Nah, kita akan langsung masuk ke sesi analisis ya, yang selalu menjadi favorit dari kalian. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Buat kalian juga yang cuma butuh review, bisa langsung skip di bagian ini. Nah, kita akan mulai bahas dari halaman terakhir terlebih dahulu, yang pasti akan menjadi pertanyaan dan bahasan kita semua. Siapakah wanita muda yang bersama Ivankov dan menjadi budak tersebut? Dari kata-katanya juga, di mana dia berkata, "My big brother," yang sebenarnya ini bisa berarti jika Ivankov adalah kakak kandungnya, atau bisa saja kalau mereka ini sesama budak dan Ivankov yang lebih tua, makanya dia dibilang kakak, yang bukankah itu adalah hal yang sangat wajar. Dan sekilas info, pada saat itu 38 tahun yang lalu usia Ivankov ada di 15 tahun. Dan Kuma seperti yang kita tahu, dia saat itu berusia 9 tahun, yang akan sangat wajar jika bocah wanita ini pun seumuran dengan Kuma atau bahkan lebih muda lagi. Nah, jadi siapakah Ginny? Apakah dia ibu dari Luffy? Karena terlihat dia memakan daging. Yang berarti apakah dia adalah krokodil?
Karena banyak teori bekas yang bilang kalau Krokomam adalah ibu dari Luffy ini. Yang bahkan di sini pun terlihat jika Ginny bersama dengan Ivankov, dan bukankah dikatakan juga Crocodile sepertinya punya masa lalu dengan Ivankov. Yang sejujurnya ini bisa menjadi opsi, tetapi saya lebih suka opsinya jika dia adalah ibu dari Bonnet. Lah, kenapa bukan ibu dari Luffy? Karena ada satu hal yang cukup mengganjal alias miss jika dia adalah ibu dari Luffy, yang ternyata ada pemikiran juga nih dari kalian subscriber kita. Mantap. Dimana kalau dia adalah ibu dari Luffy, akan sangat aneh kenapa Ivankov tidak tahu kalau Dragon memiliki anak dan bernama Luffy juga. Dimana di sini Ginny yang sepertinya sesama budak yang cukup lama bersama Ivankov, yang pastinya mereka sangat dekat, gak mungkin kan seorang Iva tidak tahu kalau itu adalah istri dari Dragon yang akhirnya menikah juga dan memiliki anak. Jadi menurut saya itu adalah bagian missnya jika Ginny adalah ibu dari Luffy. Makanya saya bilang ini akan lebih masuk akal jika dia adalah ibu dari Bonnet, yang notabene istri dari Kuma, yang bukankah ini akan menjadi pertemuan pertama mereka yang ternyata dampaknya akan lebih dalam dari apa yang kita bayangkan. Dimana yang menarik adalah setelah sekian lama kita mengetahui founder dari Revolutioner adalah Iva, Kuma, dan Dragon, tapi kita belum pernah tahu apa hubungan di antara ketiga orang ini. Oke lah, untuk Dragon dia adalah anak dari Garp dan Kuma adalah mantan Raja Sorbet. Tapi sejujurnya dari mana sosok Ivankov ini muncul yang bahkan tiba-tiba jadi founder kan? Yang akhirnya Oda pun menjawab semua hal itu. Ivankov dengan hidup seperti yang itu, yang bahkan selalu terlihat happy, ternyata karakter squad itu juga dulunya adalah budak dari Mary Joyce, yang wah ini mantap banget. Emang terkadang sih topeng kebahagiaan diciptakan untuk menutupi masa kelam yang terjadi di masa lalu. Yang sejujurnya ini adalah hal simpel dari Oda, tetapi sangat baik dan dalam sekali. Dia masukkan sosok Ivankov di flashback luar biasa kali ini, yaitu God Valley. Yang berarti tinggal satu orang lagi nih. Kalau gitu, hubungan Iva dan Kuma sudah fix kuat ya, karena mereka ternyata sama-sama budak di God Valley. Tinggal sang supreme leadernya aja nih, alias Dragon, yang pada saat itu berusia 17 tahun, dimana saya cukup yakin jika Dragon akan datang ke God Valley juga, yang entah bersama pasukan ayahnya Garpka, atau bagaimanapun kita harus menunggu kelanjutannya di flashback luar biasa God Valley ini. Karena bukankah sangat aneh, Dragon secara resmi mengatakan musuh mereka bukan pemerintahan dunia, melainkan para Tenryubito dan atasannya langsung. Yang pasti selain dari mantan budak founder lainnya, dia juga mengetahui fakta menarik tentang para Tenryubito ini yang sangat-sangat parah sekali. Makanya sebelumnya juga kita melihat bahwa Dragon ini adalah ketua dari pasukan pembebasan yang akhirnya membentuk pasukan revolusioner. Jadi sejujurnya background dari Dragon ini sangat-sangat panjang sekali. Lalu terkait ras Bakender ini, mungkin sedikit trivia singkat, di mana Bakender ini memang diambil referensinya dari dunia nyata kita, di mana mereka-mereka adalah para pelayar di lautan Caribbean di abad 17 dan 18 lalu, yang jika kita hubungkan sedikit di sini, mereka sangat memuja Nika sebagai pelaku pembebasan. Karena menurut ayah dari Kuma, semuanya diwariskan secara turun-temurun di ras mereka, di mana Bakender asli pula melakukan hal yang cukup serupa. Mereka meneriakkan kalimat liberty, equality, dan fraternity, di mana pasti kalian sudah familiar, itu adalah 3 slogan dalam revolusi Prancis, tetapi ini terjadi beberapa abad sebelum revolusi Prancis tersebut. Dan 3 hal tadi sangat menjunjung tinggi kesetaraan seperti yang Nika inginkan. Setelah mungkin banyak yang bingung nih, kenapa ras Buccaneer sampai harus dimusnahkan seperti itu oleh pemerintahan dunia, padahal mereka hanyalah memiliki darah seorang raksasa saja yang membuatnya sedikit dalam tanda kutip lebih kuat. Ya, sedikit. Jika mereka benar-benar setakut itu, kenapa dari awal pemerintahan dunia nggak langsung meratakan ras raksasa saja, di mana ada 2 yang kita ketahui. Pertama adalah ras Elbaf dan yang kedua adalah ras Oars atau mungkin Oni yang kita masih belum tahu. Untuk jawabannya seharusnya cukup clear juga ya. Mereka tidak cukup mampu atau bahkan akan berdampak kerusakan besar jika mereka memutuskan untuk perang melawan ras tersebut. Karena perlu diingat ya, Elbaf tidak terafiliasi apa-apa dengan pemerintah dunia. Nah, tapi menurut saya ada alasan lain kenapa ras Buccaneer harus dimusnahkan dari dunia ini, yang jawabannya juga sudah kita lihat di chapter ini secara langsung. Di mana ras Buccaneer ternyata secara terang-terangan mereka mendukung, memuja, dan ingin menjadi sosok pembawa kebebasan seperti Sun God Nika. Yang kita semua tahu, Nika ini sangat tabu bagi pemerintahan dunia, yang bahkan mendengar kisahnya saja dapat membuat seorang tahanan dihilangkan begitu saja. Yang kalian sadar, ini akan cukup mirip dengan ras lain juga yang dimusnahkan
ditemukan di dunia One Piece ini, yang pasti kalian sudah tahu itu adalah ras Lunarian. Yang bahkan keduanya pun cukup serupa, hanya dengan informasi saja akan membuat ras tersebut diserahkan ke pemerintah dunia. Untuk Lunarian kita juga tahu kan dari King bahwa mereka menunggu kedatangan dari Joy Boy yang juga adalah musuh pemerintah dunia. Jadi ada kesamaan lah di antara kedua ras ini oleh Oda Sensei. Ya walau saya masih belum cukup masuk nih, kenapa Oda tiba-tiba mengenalkan ras baru dari Buccaneer ini, yang kira-kira apa sih plot yang akan ditarik jauh ke depannya nanti di cerita One Piece ini. Ya tapi dengan ini, apakah 3 ras yang belum ada di Pulau Big Mom pun akhirnya akan terjawab? Pertama adalah Elbaf, yang kedua adalah Buccaneer, dan yang ketiga adalah Lunarian. Walau masih ada satu ras lagi yang saya masih belum terjawab, yaitu ras Oni yang dikatakan Kaido kepada Yamato, yang saya kira akan mendapatkannya di flashback Kaido, tapi sampai sekarang kita masih belum tahu apapun terkait ras Oni ini. Karena terlihat dari flashback Kaido, dia saja sejak kecil sudah sekuat itu dan memiliki tanduk, yang jadi penasaran apa sih sebenarnya ras Oni ini, kenapa dia bisa sangat kuat, dan kenapa juga ras ini tidak dikatakan di keinginan dari Big Mom, yang sejujurnya ini bisa menjadi teori yang sangat panjang lagi. Tapi akan kita coba sih ya lengkap terkait ras-ras untuk sahabat Joy Boy di video terpisah, makanya pastikan subscribe agar tidak tertinggal. Gimana sejujurnya ini adalah hal yang sangat-sangat dalam sekali yang pernah saya bahas juga di satu mega teori, kenapa One Piece sangat berhubungan sekali dengan sejarah di dunia nyata dan kisah perang suci terkait Holy Knight, Knight Templar, dan berbagai hal lainnya yang sudah pernah saya bahas di video ini. Jika kalian penasaran ya, lagi-lagi awas mind blowing karena bahasannya akan luar biasa. Dan terakhir terkait Vigarland Garling, apakah benar dia adalah ayah dari Akagami no Shanks? Dimana dari fisik muda memang sangat mirip sekali, yang bahkan sama-sama pendekar pedang dan banyak sekali faktor pendukungnya kalau dia adalah ayah dari Shanks, mulai dari kenapa Shanks sangat dihargai yang seakan-akan dia adalah keturunan Tenryubito. Tapi sebenarnya ada bagian yang juga miss atau janggal jika dia adalah ayah dari Shanks ini. Dimana kita juga sudah tahu kampung halaman Shanks ini terletak di West Blue saat dia memberikan sake kepada Shirohige di kapalnya. Dan kita juga tahu God Valley ada di West Blue ini. Nah di sini hampir pasti kalau Shanks memang terlahir di God Valley, yang bahkan pada 38 tahun yang lalu usianya masih ada di 1 tahun, dan terjawab juga nantinya oleh Oda Sensei kalau Shanks ternyata ada di kotak harta karun di kapal Roger pasca mereka meninggalkan Pulau God Valley. Yang sejujurnya saya merasa Oda akan men-spill di panel-panel kecil terkait bayi yang disimpan di kotak harta karun saat flashback God Valley berlanjut di chapter-chapter selanjutnya. Nah, lagi-lagi missnya jika Garling adalah ayah dari Shanks ini, di mana dia baru sampai ke God Valley 38 tahun yang lalu, tepat saat turnamen diadakan di pulau tersebut. Tetapi, Shanks sudah lahir 1 tahun sebelumnya. Bahkan terlihat banyak cewek-cewek terpesona yang apakah itu membuktikan jika Garling belum menikah atau bahkan punya anak. Tapi dari usianya yang saat ini terlihat mungkin seumuran dengan Garp lah, di 70 atau mungkin 80 tahun, seharusnya 38 tahun yang lalu dia sudah masuk ke 30 atau 40 tahun. Yang sangat wajar juga jika di usia segitu dia sudah menikah dan punya anak. Nah, jadi siapakah kira-kira orang tua Shanks ini yang seharusnya akan terungkap di flashback God Valley? Yang kalian sadar ternyata banyak sekali orang-orang besar semuanya yang flashbacknya akan kita dapatkan di satu mega flashback dari Oda Sensei, yaitu God Valley. Nah, terkait pendapat saya sendiri, di mana ini adalah definisi chapter semua emosi benar-benar dimainkan. Mulai dari epic, kekuatan sang Gorosei lah, mana hakinya juga sangat luar biasa. Lalu pengungkapan kelakuan dari Tenryubito lah, masa lalu kelam dari Kuma yang merinding banget, ras baru yang ada hubungan dengan Nika, terutama judul chapter yang sampai berkata bahwa ini adalah dunia di mana tidak layak untuk hidup seperti ini. Yang wadaw, ini dalam banget. Bahkan kekejaman, kejahatan dari Tenryubito pun semuanya kita lihat dengan jelas di sini. Bisa-bisanya mereka menciptakan turnamen untuk membunuh warga lokal suatu pulau tanpa alasan yang jelas. Yang emang bener lah kata-kata Kid sebelumnya yang bilang kalau dunia kriminal ternyata jauh lebih beradab jika dibandingkan dunia suci dan dewa yang sangat kejam dari para Tenryubito. Yang bahkan manusia pun masih memiliki rasa kasihan jika harus membunuh binatang atau serangga. Lah ini para dewa-dewa
tidak menganggap nyawa manusia yang mereka sebut serangga berharga sedikit pun. Yang wow, ini gila banget. Jadi akan saya nilai 9,7 dari skala 10. Dimana cukup yakin untuk next chapter pasti bakal lebih gila lagi, mengingat akhirnya kita sudah masuk ke insiden flashback yang paling luar biasa, yaitu God Valley. Yang bahkan di awal ceritanya saja di chapter 957 lalu langsung saya kasih nilai 10 dari skala 10. Ya kalau dilihat dari chapter, jelaslah chapter depan kita masih masuk ke dalam flashback. Tapi kalau kita tarik jauh, apa yang akan terjadi di Pulau Egghead? Kayaknya entah nih kita akan mendapatkan bala bantuan baru seperti robot Ansem yang sebelumnya bergerak apakah akan mulai beraksi, atau bahkan Kuma yang akhirnya sudah sampai di pulau ini dan membantu semuanya agar paralel benar-benar sama seperti Sabondi Archipelago. Atau jangan-jangan Luffy kembali bangkit dan masuk ke mode Gear 5-nya. Yang perlu diingat ya, Bonnie awal ketemu Luffy membahas bentuk anehnya di koran, yang padahal di chapter ini pun kita juga mengetahui kalau Bonnie dia juga ternyata berharap kepada Nika untuk dapat membebaskannya. Yang itu pula menjadi penutup dari kata-kata Bonnie sebelum akhirnya kita masuk ke flashback Kuma. Yang apakah Luffy akan bangkit dan menolong Bonnie sesuai harapannya atas Nika ini? Karena perlu diingat ya, Kuma juga berkata hal yang persis kalau Nika akan menolong mereka semua. Dimana sosok Nika saat ini benar-benar sudah berada di depan mata mereka secara langsung, alias Luffy ini. Tapi ironisnya untuk Kuma, dia yang sejak kecil berharap kepada Nika yang bahkan ingin menjadi Nika, di saat Nika lahir, dia malah kehilangan semua kesadarannya. Atau jangan-jangan alasan Kuma punya tujuan dan pergi padahal sudah jadi mayat hidup, apakah karena dia tahu Egghead ada Nika, yaitu Luffy, makanya dia terbang ke pulau ini. Ya dimana buat kalian juga yang penasaran mega teori terkait paralel dari Sabondi Archipelago, lalu juga Egghead dan yang lain-lainnya, dan apa kemungkinan yang akan terjadi di chapter-chapter kedepannya, sudah pernah saya bahas di video ini, langsung klik kartu di atas kanan. Nah jadi itulah video review super panjang dari channel Devil Nomi. Buat kalian yang membantu support dan jadi donatur, bisa langsung join membership dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe, atau bantu juga dengan membeli merchandise original dari DNM dan dapatkan potongan khusus untuk penonton YouTube dengan kode voucher yang saya simpan di deskripsi video. Ya biar sesuai jargon, jangan jadi wibu biasa alias level up your wibunas. Tapi ya minimal kalau mau yang gratis dulu, ya bantu subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian agar bisa diskusi bareng seputar One Piece ini. Nah karena minggu depan kita libur, kita akan bertemu kembali di video review 2 minggu dari hari ini. Nah seperti biasa, like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.